Terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir pada hari ini dalam acara kegiatan penerapan budaya positif di sekolah. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga salawat dan salam tidak lupa kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja. Apa itu penerapan budaya positif? Jadi kita sebagai seorang guru adalah menjadi tanggung jawab kita untuk menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah. Jadi dari kebiasaan dulu baru menjadi karakter. Dan pada akhirnya karakter dan kebiasaan baik tersebut akan membentuk budaya positif. Jadi runtutannya kebiasaan baik kemudian menjadi karakter baik dan terbentuklah budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu adalah seperangkat nilai, norma, kebiasaan, dan perilaku yang secara keseluruhan memberikan dampak positif pada individu maupun kelompok dalam suatu lingkungan. Budaya positif mendukung perkembangan pribadi yang sehat, hubungan sosial yang harmonis, dan kemajuan kolektif. Jadi kemajuan bersama akan tercipta dari budaya positif ini. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif. Saya yakin dan percaya kita semua insya Allah berusaha menjadi guru. Dan konsep-konsep inti. Apa konsep intinya? Yang pertama, memahami motivasi manusia. Apa motivasi manusia melakukan sesuatu? Kita harus paham. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian memahami motivasi manusia ini berkaitan dengan hukum dan penghargaan. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu itu berkaitan dengan hukum dan penghargaan kelas. Dan yang terakhir, konsep intinya adalah menerapkan segitiga restitusi dengan pemecahan masalah. Kita masuk yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif itu adalah cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu disiplin positif. Selanjutnya, dia lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian, disiplin positif juga dapat membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi dia itu melakukan sesuatu itu memang berdasarkan dari diri dia sendiri, bukan karena kita kasih reward, bukan karena kita hukum. Nah itu. Kemudian kita juga harus tahu apa motivasi manusia dalam bertindak atau berperilaku. Ada 3 motivasi kita dalam bertindak. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita lewat dari sini aja supaya nanti tidak ketahuan. Itu hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Datang pagi terus, tapi bukan dari diri sendiri, tapi pengen supaya dibilang haji, supaya dibilang disiplin. Cuma pas orang yang tidak ada, dia tidak melakukan itu. Nah ini bukan dari diri sendiri. Nah yang paling dan hal yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Artinya anak ini datang ke sekolah, belajar, itu bukan karena dia ingin takut dihukum atau ingin mendapat penghargaan, tetapi dia ingin dan dia percaya dengan datang ke sekolah, dengan belajar, dia menghargai dirinya sendiri. Ini yang harus kita pahami. Jadi dari ketiga motivasi tadi, motivasi ketiga lah yang harus kita tumbuhkan pada diri anak, yaitu motivasi internal, berasal dari dalam diri sendiri. Nah,
Jadi motivasi yang ketiga ini membuat kita harus menghindari hukuman dan memberikan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi kalau dulu kita memberikan hukuman, memberikan hadiah, nah sekarang paradigma itu harus berubah. Kita tidak boleh lagi menghukum anak, memberikan hadiah. Karena itu hanya bersifat eksternal. Kalau kita nggak ada, dia tidak melakukan. Kalau kita nggak kasih hadiah, dia tidak melakukan. Nah, jadi kita harus menumbuhkan motivasi dalam diri sendiri, dalam diri anak itu sendiri. Itu motivasi. Selanjutnya posisi kontrol. Nah, ini kita tanya pada diri kita sendiri. Kita pada posisi mana? Guru itu posisi dirinya ada 5. Dan idealnya kita di posisi yang mana? Apa posisi pertama? Kita sebagai penghukum. Anak datang terlambat. Kenapa datang terlambat? Kamu kesiangan dulu, langsung cepat ambil sampah. Itu kita penghukum. Apakah ini sering kita lakukan? Sering. Saya sudah pribadi juga sering melakukan ini. Sering. Kenapa terlambat, Nak? Bangun kesiangan. Itulah kamu. Gara-gara kamu ikut jadi kena tegur kepala sekolah. Jadi anak merasa, oh ibu ini kena tegur kepala sekolah gara-gara aku. Dia merasa bersalah. Jadi kita posisi di sana itu sebagai membuat rasa bersalah. Nah, ini juga tidak dianjurkan. Yang ketiga, teman. Ini kalau dulu kan kita melakukan anak itu sebagai teman. Nah, ini tak boleh. Apa contohnya? Misalnya ada anak tak pakai sepatu. Kenapa anak tak pakai sepatu? Panas, Bu. Aduh, tolonglah, jangan seperti itu. Lain kali pakai sepatu yo. Kasihanlah ibu. Nanti ibu akan marah ibu tiket. Karena ibu yang bertanggung jawab hari ini. Masa iya setiap ibu datang kamu tidak selalu pakai sepatu? Tahu nggak yo? Nah, ini kita sebagai teman. Apakah ini dianjurkan? Tidak juga. Nah, posisi yang keempat, apa kita sebagai pemantau? Kita tengok anak. Bagaimana proses dia? Kita hanya memantau. Sebagai guru hanya berposisi sebagai pemantau. Apakah ini terjadi pada kita? Ya. Apakah ini dianjurkan? Tidak juga. Apa posisi yang dianjurkan? Yaitu posisi yang kelima. Sebagai apa? Sebagai manajer. Kita manajer anak itu juga sebagai manajer mengkaji perilakunya sendiri. Artinya dia dapat mengontrol perilakunya sendiri. Contoh, anak ini datang siang, kita panggil, Nak. Ya Bu, kenapa datang siang? Telat bangun Bu. Oke. Kira-kira telat bangun. Itu suatu kesalahan kan? Ya Bu. Itu juga pernah melakukan kesalahan. Malah lebih parah. Dan masih mending kamu telat, tapi walaupun kesiangan kamu datang juga ke sekolah. Artinya kita tidak membuat anak itu merasa bersalah. Kita tidak menghukum dia, tetapi dia menyadari, oh kalau melakukan kesalahan itu adalah sifat manusia. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghadapinya? Lanjut kita masuk ke jawab, membuat perubahan. Nah, itu posisi manajer. Dan idealnya guru itu berada pada posisi manajer. Tapi minimal paling tidak kita pemantau. Jangan sampai kita yang paling atas penghukum. Salah sedikit anak suruh berusaha, apalagi bentuknya fisik. Itu yang harus kita pahami bersama. Nah, itu nilai konsep biasanya. Kemudian posisi kontrol tadi, nah ini kita harusnya sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Artinya kita hanya membantu murid untuk memperbaiki dirinya dari kesalahan yang dia lakukan. Jadi kita tidak menjudge anak itu, kamu salah tidak. Tapi dia menyadari kesalahannya dan kita membantu dia memperbaiki diri.
Inilah posisi kita sebagai manajer yang seharusnya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil padanya. Jadi perubahan itu dari dalam diri anak, bukan dari Tuhan. Keyakinan kelas. Ini konsep inti yang selanjutnya. Apa itu keyakinan kelas? Di sini guru dapat mewujudkan keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, jadi mungkin wali kelas atau kita semua berdiskusi dengan anak, kita bikin kesepakatan kelas. Nilai apa yang anak itu yakini dan tidak ingin terapkan. Setelah anak itu semua curah gagasan, baru kita bahkan itulah yang menjadi keyakinan kelas anak itu yang diterapkan. Jadi bukan kita, tapi anak itu sendiri yang mengusulkan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi jangan pula kita muluk sesuai dengan kondisi sekolah dan anak kita mampu menerapkan itu. Selanjutnya, nilai inti yang ketiga, yang terakhir, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak. Seperti saya singgung dari awal, guru di sini berperan sebagai manajer. Kalau ketemu anak yang bermasalah, tidak langsung kita kasih hukuman, tetapi ada tahapannya. Itu namanya penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru. Jadi kita berdiskusi dengan siswa untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya kita lihat. Nah, ada namanya segitiga, ada tiga sisi. Ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Tahap pertama itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti saya bilang, anak bersalah, kita langsung, oh biasa nak, ibu juga seperti itu dulu sering bolos. Jadi anak itu tidak merasa terlalu kena mental dia. Nah, prinsip itu kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi anak tadi merasa bersalah, gagal dia dalam bertanggung jawab, itu kita geser. Yang kedua, tahapan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Bagaimana tahapannya? Yaitu perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Anak itu melakukan suatu tindakan yang menyimpang pasti ada alasannya. Pasti. Orang mencuri aja pasti ada alasannya kan? Nah, jadi itu. Kemudian kita harus bergeser ke arah stimulus respon menjadi proaktif. Jadi kita tidak lagi menjadi stimulus respon. Yang ketiga, menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kalau kita tahu kebutuhan murid, kita akan hubungan kita dan murid akan menjadi lebih baik. Nah, yang tahapan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini kita validasi ke anak. Oh, dia mau berubah, dia ada komitmen mau berubah. Itu dari dalam dirinya sendiri, bukan karena kita paksa. Oh ya bu, saya yakin bu, besok saya bangun pagi. Kenapa kamu yakin bangun pagi? Iya bu, bagaimana caranya? Saya minta tolong mama saya bu bangunin. Nah, kalau tidak, saya pasang alarm bu. Itu kan inisiatif dia. Kita tidak mengajarkan. Kita cuma tanya bagaimana trik dia. Bukan kita suruh. Kalau gitu besok pagi kamu pasang alarm. Biarkan dia mikir. Nah, inilah namanya menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik. Artinya dari dalam diri dia sendiri perubahan itu. Bukan karena kita hukum, bukan karena kita kasih reward, tetapi dari dalam diri dia sendiri. Dengan cara apa? Melakukan diskusi atau dialog. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Oh, iya bu, kalau saya terlambat rupanya saya tidak menghargai guru yang datang. Iya, kamu
kamu guru sudah cuak-cuak, kamu baru datang, berarti kamu tidak menghargai. Nah dia, oh iya ternyata saya tidak menghargai orang, oh iya ternyata saya tidak menghargai teman-teman saya yang datang pagi. Itu perasaan itu datang dari dalam diri sendiri. Bapak Ibu guru, yang dapat saya sampaikan dari penerapan disiplin positif. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkannya, terutama ke diri kita dulu, kemudian kepada siswa-siswa kita. Terima kasih. Saya Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak dibuat apa saja yang kira-kira menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita. Silakan ditulis menurut kalian. Nah, dua, silakan dipikirkan apa yang kira-kira nilai kebajikan yang kita sepakati dan kita terapkan di kelas kita tercinta ini. Oke, jangan ragu, tuliskan semua, curahkan semua. Iya, jangan takut ya, tuliskan saja. Nanti kita pilih mana yang sesuai atau yang kita sepakati bersama. Silakan ditempel apa curahan gagasan kalian untuk keyakinan kita. Silakan. Ya luar biasa. Mudah-mudahan semuanya bisa kalian terapkan nanti di kelas. Banyak sekali keyakinan atau nilai kebajikan yang kayaknya pengen kalian terapkan di kelas kita. Alhamdulillah. Jadi kalau ibu hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kelompok 2, 16. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih.